Ya, halo warga kripto Indonesia, warga plus 62 yang mencintai kripto, khususnya Bitcoin dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di channel YouTube WIB, waktunya investasi Bitcoin. Ya. Kalau pada video sebelumnya kita berbincang dengan beberapa pejabat tinggi dari crypto exchange di Indonesia. Yang terakhir itu adalah PT Pintu Kemana Saja, tetap membincangkan tentang Bitcoin, baik dari soal pengalaman mereka pertama kali kenal Bitcoin, membeli, dan beberapa ada yang mengaku nyangkut atau dalam posisi rugi. Nah, kali ini kita coba membincangkan Bitcoin dari sudut pandang yang berbeda, lebih kepada teknologi yang diusung oleh blockchain Bitcoin ini. Ya, seperti sebagian teman-teman pahami, ya, bahwasannya Bitcoin ini disebut sebagai sistem uang elektronik peer-to-peer yang ditulis oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 dan 2009 itu pertama kali meluncur. Nah, sebenarnya ada yang memahami bahwasannya Bitcoin ini, blockchain Bitcoin memiliki fitur smart contract, ya, yang disebutkan itu sebenarnya tidak selengkap dengan dibandingkan dengan smart contract dari Ethereum dalam pembuatan aplikasi, termasuk pembuatan token dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita lihat sudut pandang Bitcoin dari sisi teknologi, ya, dan ini akan bermanfaat sebagai basis fundamental untuk melihat apa use case dari Bitcoin itu sendiri. Ya, untuk menjawab itu, ya, saya pikir teman-teman juga wajib dan ingin tahu dan juga penasaran. Saya sudah undang di seberang sana Bang Damos Hanggara. Beliau merupakan pendiri dan CEO dari Trusty.id. Ya, jadi sejak tahun 2019 sudah membuat beragam aplikasi yang bertenagakan blockchain, sangat mumpuni dalam memperkuat aplikasi menggunakan smart contract yang ada di blockchain. Dalam hal ini Trusty menggunakan blockchain Ethereum. Satu catatan, sejak tahun 2020 kami blockchainmedia.id sudah menggunakan plugins buatan Trusty namanya WordStamp, ya, supaya pembaca bisa memverifikasi keutuhan dari konten setiap artikel yang kami terbitkan, dan itu punya hubungan langsung dengan blockchain Vexanium yang digunakan oleh Trusty. Oke, kita sapa dulu Bang Damos, apa kabar? Halo, kabar baik Bang Vincentius. Ini sekarang lagi di mana? Di luar negeri atau di kerajaan mana ini? Oke, saat ini lagi di luar angkasa, Bang. Tentu Luar saja, angkasa ya? jadi Oh, kita ikut sama masih, Jeff Bezos kemarin. iya iya iya. Jadi tetap masih ada semangat work from home-nya. Iya, iya. Juga harapannya juga kita juga bisa terus belajar dari teman-teman yang lain. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin saya bisa sedikit berbagi atau sharing lah dengan teman-teman Iya, yang lain. iya, iya, iya. Yang penting sehat-sehat Mas Bro. Jadi kalau kripto pun Sehat-sehat. harganya tinggi, kita jual. Kalau kita sakit, itu percuma itu kripto. Iya, iya, iya. Baik, saya langsung saja ke pertanyaan pertama. Baik. Sebenarnya ini Trusty ini perusahaan kah, yayasan, foundation, atau bentuk bisnisnya apa gitu? Karena teman-teman banyak bertanya ini, eh, praktis Trusty punya produk yang memang satu-satunya bisa digunakan oleh publik untuk eh, pembaca atau sebuah konten itu bisa diverifikasi keutuhannya. Gimana sejarah Trusty berdiri, kemudian apa produk utama dan fokusnya seperti apa saja? Baik. Eh, Pertama, sebenarnya Trusty itu adalah platform inoteri berbasis blockchain atau yang umum biasa disebut digital notary atau pencatatan arsip secara digital.
Jadi Trusty itu pertama kali sebenarnya diperkenalkan dan diuji coba secara publik itu pada bulan Agustus 2020. Mungkin masih ingat sekali, mungkin sama Bang Vincentius kita pernah ngobrol juga. Dan di Agustus 2020 Trusty mulai diuji cobakan di atas blockchain Ethereum. Jadi blockchain ini pertama hanyalah teknologi, jadi kesepakatan pemanfaatan lebih utama untuk membuatnya menjadi sebuah manfaat, Bang Vincentius. Masih banyak perusahaan, organisasi maupun lembaga menyimpan banyak catatan penting di kantor maupun di rumah, seperti kontrak, dokumen hukum dan yang lainnya. Jadi penting bagi pengguna untuk dapat mengesahkan dan atau menandatangani dokumen-dokumen ini untuk kemudian memverifikasi bahwa data tersebut itu belum diubah. Artinya pengguna harus dapat melihat bahwa dokumen yang dikirim kepada mereka itu ditandatangani atau disertifikasi, kemudian diverifikasi atau diaktakan. Teknologi blockchain sendiri ini sangat memungkinkan mengubah paradigma terkait siapa yang harus dipercaya, yang awalnya kita mempercayai badan instansi, perusahaan, individu, atau lembaga yang mengeluarkan dan yang bertanggung jawab akan arsip-arsip tersebut, kemudian dialihkan menjadi kepercayaan terhadap kode atau angka yang ada pada jaringan blockchain terdistribusi. Jadi memiliki kemampuan untuk menunjukkan bahwa data belum dirusak sangat penting bagi individu dan bisnis. Jadi Trusty menggunakan pengidentifikasi kriptografi yang mewakili setiap data yang disimpan, dan kami memberikan stempel waktu atau timestamp dan menyimpan catatan tersebut di dalam jaringan terdistribusi yang tentunya tidak dapat diubah oleh siapapun. Harapannya pendekatan ini menjamin privasi dokumen dan ketersediaan data untuk keperluan validasi di masa mendatang. Gitu Bang Vincentius. Ya, berarti secara singkat dan sederhana kalau bisa kita sampaikan bahwasanya adalah tujuan dari teknologi yang dibuat oleh Trusty, aplikasi-aplikasinya adalah untuk mengamankan data. Betul. Kemudian publik bisa memverifikasi keutuhan data itu ketika pertama kali disimpan dan menjamin itu belum diubah. Betul sekali. Ya begitu ya sederhananya. Dan Ya, itu ya. dan itulah manfaat dari teknologi blockchain yang digunakan sekarang. Ini menggunakan blockchain Vexanium ya? Benar. Kita menggunakan blockchain Vexanium. Nah, itu perbedaan blockchain Vexanium dengan blockchain yang ada itu kira-kira apa saja ya? Jadi 2020 itu pertama kali kita rilis ke publik, itu awalnya kita masih menggunakan blockchain Ethereum ya. Adapun juga di perjalanan ini akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan blockchain dari pemain lokal di Indonesia, Vexanium. Tentunya juga ada beberapa catatan gitu ya. Termasuk diantaranya kita berpikir bagaimana skalabilitas sebuah teknologi ini di masa depan gitu kan. Kemudian berapa cost yang harus kita bebankan nantinya ke pengguna atau ke biaya layanannya. Ini juga menjadi PR kita ketika pertama kali kita merilis Trust ini sendiri gitu loh. Yang akhirnya kita melihat banyak sekali perbandingan di luar sana. Sementara kita tahu sendiri banyak sekali jenis blockchain, banyak sekali kemampuan-kemampuan yang bisa dikembangkan di atas blockchain, yang akhirnya kita memilih Vexanium seperti itu. Ya, ini yang tadi saya sampaikan di awal itu kan kami sebagai media siber blockchain itu sudah menggunakan plugins-nya buatan Trusty, itu namanya WordStamp itu. Ya. Mungkin memang sudah kami sampaikan di awal-awal ketika kami menerapkan plugins itu. Nah, dalam konteks media cyber di mana kontennya adalah digital, apa yang dilakukan oleh
peran dari fungsi dari plugin WordStamp itu? Ya, kalau dari Trasi sendiri kan ada dua produk ya. Yang pertama Inoteri, itu lebih berfokus kepada bagaimana cara kita mengidentifikasi sebuah data itu tidak pernah berubah, dan kepemilikan datanya sah gitu ya, diterbitkan oleh penerbit yang sah. Yang kemudian ada yang kedua adalah namanya WordStamp, itu plugin content management system berbasis WordPress. Jadi sebenarnya dari fungsinya sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dari Inoteri yang sudah ada, hanya saja kita coba mempertajam dari tujuan penggunaan dari Inoteri berbasis content management system. Jadi harapannya ketika nanti para publisher, content creator yang membuat artikel di basis WordPress, itu kemudian pembaca kemudian dapat memverifikasi lagi kebenaran sebuah artikel, apakah artikel itu sudah dirubah atau artikel itu belum berubah, atau mungkin ada atau di kemudian hari apakah telah terjadi perusakan dari konten-konten tersebut. Itu Bang Vincentius. Ya, dan saya lihat memang sudah bagi kami ketika menggunakan itu sampai sekarang ya sangat memudahkan pembaca memverifikasi perubahan itu mulai dari judul termasuk isi dan lain-lain. Karena kami juga sangat bangga gitu sebagai media cyber pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi blockchain, dalam hal ini menggunakan pluginsnya WordStamp untuk memverifikasi keutuhan data dan pembaca bisa melihat itu perubahan-perubahan. Baik, saya ke pertanyaan yang berikutnya ya. Nah ini agak pribadi, boleh jawab boleh tidak. Kita kaitkan dulu lah sedikit, kita kaitkan dengan Bitcoin ya, pengalaman seorang Damos Hanggara dengan Bitcoin itu seperti apa? Kapan kali pertama dengar Bitcoin? Kemudian kapan kali pertama beli? Dan bagaimana pengalaman yang menarik di situ? Jadi pertama kali saya mengenal dan membeli Bitcoin itu sebenarnya 2013. 2013 itu saya masih ingat banget. Saya tahu juga dari teman-teman di komunitas. Tentunya saat itu belum ada yang namanya komunitas cryptocurrency ya. Jadi di Jogja kita punya komunitas untuk ngumpul-ngumpul lah. Kemudian ada informasi tentang Bitcoin dan saya coba telusuri tentang Bitcoin. Jadi di 2013 saya coba untuk spekulasi saat itu, karena waktu itu setahu saya di Indonesia yang baru bisa kita membeli aset kripto tersebut di bitcoin.co.id kalau nggak salah. Di saat itu saya masih ingat banget ketika saya beli itu masih kisaran harga hampir 1 juta sih 2013 itu. Dan itu pun saya beli dan transfer langsung ke alamat rekening pemiliknya. Jadi saat itu memang bitcoin.co.id masih menerima pembayaran di rekening pribadinya beliau. Seperti itu. Ya, jadi sekarang udah punya berapa Bitcoin kira-kira? Ya, Masih ada lah ya. Jadi sebenarnya gini ya, mungkin ada sih beberapa gitu ya, tapi juga saya secara pribadi juga nggak fokus di satu aset. Fokus di situ. Jadi ada beberapa aset yang ada beberapa investasi yang saya split ke beberapa yang memang ngelihat dari track record project-projectnya di kemudian hari memang ini sangat menguntungkan gitu ya dari sisi fundamental projectnya sendiri. Jadi memang alasan saya membeli aset-aset tersebut alasannya adalah pertama melihat dari sisi projectnya seperti itu. Tidak fokus di Bitcoin tapi masih ada hold jangka panjang atau bagaimana? Kalau hold jangka panjang sih saya belum ada berpikir sampai ke situ ya. Mungkin kalau untuk jangka panjang mungkin untuk aset-aset tertentu ya. Tapi kalau untuk Bitcoin walaupun ada sedikit tapi memang bukan konsen saya untuk bisa terus hold di sana ya. Jadi mungkin saya nggak tahu juga apakah nanti suatu waktu itu harus saya jual dan gantikan dengan aset yang lain atau enggak. Tapi untuk sementara di keep pun juga saya pikir masih menguntungkan. Karena kalau kita flashback lagi banyak sekarang berita-berita yang positif
di mana banyak perusahaan-perusahaan besar di luar sana juga memandang masih positif untuk berinvestasi di aset ini gitu ya. Jadi buat saya kenapa enggak gitu ya, untuk saya keep dulu untuk saat ini. Sembari nanti mungkin saya lihat perkembangannya sih. Oke. Baik, kita ke topik inti video ini, Mas Bro. Ya. Jadi kami coba mau menyampaikan soal fundamental dari Bitcoin, tapi bukan fundamental dari marketnya, tapi kita coba memaparkan kepada masyarakat fundamental dari teknologi blockchain Bitcoin itu sendiri sebagai sebuah sistem uang elektronik peer-to-peer. Nah, rincinya lagi adalah soal Bitcoin itu memiliki smart contract, tetapi tidak terlalu kompleks, tidak terlalu lengkap dibandingkan smart contract di blockchain Ethereum dalam pembuatan aplikasi. Tapi sebutkan dulu, mungkin penonton ingin tahu secara sederhana bagaimana kita mendefinisikan smart contract ini dalam konteks blockchain. Apakah itu sebuah kode memprogramming sebuah aplikasi atau bagaimana ya? Baik. Sebelum mungkin kita, sebelum masuk ke lebih intens ke smart contract, mungkin kita lebih baik mungkin sedikit refresh tentang sejarah dari smart contract sendiri. Jadi penting untuk kita pahami sebelum membahas-bahas yang lebih teknis. Mengetahui mengapa dan bagaimana smart contract diciptakan membuat lebih mudah bagi kita untuk memahami tujuan di dunia blockchain itu sendiri. Jadi pada tahun 90-an, 94, Nick Szabo, ini seorang kriptografer, ini muncul dengan gagasan. Jadi 94, itu ada seorang kriptografer, muncul dengan gagasan untuk dapat mencatatkan sebuah kontrak dalam bentuk kode komputer. Jadi kontrak ini akan diaktifkan secara otomatis ketika kondisi atau persyaratan tertentu itu terpenuhi. Jadi gagasan ini berpotensi menghilangkan kebutuhan akan perusahaan pihak ketiga yang dipercaya, mungkin seperti bank atau yang lainnya. Pertanyaannya, ya, pertanyaannya itu sebenarnya kenapa kan gitu ya? Mungkin jawaban. Sorry saya potong. Ya. Kontrak ini kalau kita definisikan dengan makna yang lebih umum, katakanlah misalnya kontrak perjanjian jual beli misalnya begitu ya, bisa? Ya. Jadi kan ini sebenarnya munculkan sebuah gagasan di mana tidak ada keterlibatan pihak ketiga, yang mana sebuah proses ini tadi digantikan oleh kode komputer. Nah, kalau kembali lagi pertanyaan kenapa sih smart contract ini dibuat? Nah, ini kan pertanyaannya adalah kenapa? Mungkin jawaban sederhananya adalah ketika kita tidak lagi membutuhkan pihak ketiga yang dipercaya. Jadi konteksnya begini. Ketika kita tidak lagi membutuhkan pihak ketiga yang dapat dipercaya, saat melakukan transaksi, maka sebagai gantinya kontrak atau transaksi ini dapat dijalankan secara otomatis pada jaringan yang lebih terpercaya yang sepenuhnya dikendalikan oleh komputer. Ya, setiap teknologi baru ini memang tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Terlebih bagi sistem informasi database semacam blockchain yang melibatkan penggunaan smart contract untuk beroperasi secara otomatis. Tetapi memang ini ada keuntungan dan ada plus minusnya lah ya kalau kita bilang. Mungkin yang pertama, smart contract ini beroperasi dengan transparan sehingga pengguna mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi. Kemudian akurasi tinggi karena proses dijalankan secara otomatisasi dari smart contract tersebut. Kemudian keamanan data ini lebih terjamin. Kemudian adalah hemat biaya karena tidak ada keterlibatan pihak ketiga, jadi kita tidak perlu membayar pihak ketiga sebagai saksinya. Kemudian dokumen ini lebih terjaga dengan baik karena dia terinskripsi end-to-end. Kemudian jaminan kecepatan dan efisiensi dari transaksi itu. Kemudian resikonya apa? Smart contract ini masih merupakan hasil karya manusia, jadi kita harus ingat bahwa smart contract ini dibuat oleh manusia. Dalam hal ini adalah programmernya. Yang artinya human error mungkin saja masih banyak terjadi, bugs dan yang lainnya. Kemudian tidak ada regulasi hukum yang jelas untuk smart contract.
Dan ini sangat high maintenance, dalam artian kode dari smart contract ini membutuhkan keahlian programmer yang mungkin berpengalaman. Sehingga sebuah smart contract dapat bekerja dengan baik atau tanpa kegagalan. Gitu. Oke. Jadi intinya smart contract adalah kode program yang dibuat untuk mengikat perjanjian antara kedua belah pihak atau beberapa pihak tertentu, tetapi kode program ini, smart contract ini berjalan di teknologi komputer yang menjalankannya Ya, tanpa pihak ketiga. tanpa pihak ketiga. Oke, jadi kalau misalnya contohnya spesifik, misalnya katakanlah kita berdua membuat sebuah perjanjian jual beli tanah misalnya. Ya, Dengan smart contract itu memungkinkan. Jadi kalau misalnya seperti surat perjanjian konvensional kan kita tulis di kertas, kemudian kita ya, scan, dikirim, masing-masing ditandatangani, kemudian ada saksi di situ. Nah, ya, itu dipindahkan dikonversi dengan kode program, itu yang kita sebut smart contract, gitu ya. ya. Jadi smart contract ini lebih mirip seperti pihak ketiga yang dapat dilihat secara publik. Jadi kalau kita misalkan berdua tadi melakukan sebuah perjanjian jual beli, properti dan yang lainnya, mungkin dulunya masih menggunakan pihak ketiga sebagai saksi. Pihak ketiga sebagai saksi. Nah, pertanyaannya adalah selama apa dan sejauh mana saksi ini pun juga dapat dipercaya di kemudian hari jika terjadi sengketa. Ya kan seperti itu. Dan yang berikutnya adalah bagaimana jika saksi ini kita taruh dalam sebuah komputer terdecentralized di dalam smart contract. Yang artinya jika di kemudian hari terjadi one prestasi atau terjadi sengketa, maka setiap orang di luar dari kedua belah pihak itu dapat memverifikasi bahwa perjanjiannya itu memang telah dicatatkan pada waktu tertentu, begitu. Dan memang sah gitu loh. Cuman memang kendalanya adalah karena memang belum ada regulasi, jadi memang belum bisa menjamin sejauh mana kekuatan hukumnya. Tetapi kalau kita bicara tentang seberapa efisien ini, maka smart contract ini sangat efisien. Dan sudah terbukti, kan begitu. Sudah terbukti, benar. Oke. Nah, lalu apa peran sentral dari smart contract di Bitcoin? Katakanlah kita mengirimkan satu Bitcoin antara pengguna. Apa peran smart contract di situ? Di sistem Bitcoin itu? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari proses bisnisnya dari bukan lebih ke arah proses bisnis ya, jadi lebih ke flow-nya. Jadi kan sebenarnya kalau kita lihat dari white paper-nya, sebenarnya Bitcoin itu kan tujuannya lebih ke uang elektronik ya, mungkin seperti itu ya. Di situ smart contract itu lebih melibatkan dari transaksinya. Misalkan jika saya punya nilai 1 Bitcoin dan ingin mengirimkan sebuah aset ke user B, maka ketika saldonya mencukupi dan private key atau kunci dari dompet saya cocok, maka dikirimkan. Kan fungsi dari smart contract seperti itu. Jika, maka baru dieksekusi dari smart contract seperti itu. Semua mirip sama sebenarnya. Hanya saja ada penambahan di dalamnya di Bitcoin sendiri ada yang namanya operation return-nya. Kita bisa menambahkan memo di dalamnya. Tetapi semua terbatas karena kita tahu sendiri keterbatasan dari Bitcoin sampai munculnya blockchain-blockchain seperti Ethereum dan yang lainnya, di mana kita lebih fleksibel membangun bermacam-macam platform di atasnya. Seperti itu. Jadi mungkin kalau kita bicara tentang Bitcoin, smart contract-nya masih hanya sebatas untuk kebutuhan transaksinya saja sih. Dan memang sangat sederhana dan itu Sangat memang sederhana, sudah ya. tertulis di kode program Ya, di ya. bitcoincore.exe itu. Ya, kalau nggak salah juga saya juga lupa tahun berapa, itu kan juga ada salah satu yang mencatatkan pernikahan di atas blockchain-nya Bitcoin ya. Tetapi kan hanya sebatas memo. Tidak bisa lebih dari itu gitu. Jadi memang ada keterbatasan. Jadi iya, jadi di sebuah blog itu bisa dituliskan memo yang bisa Ya, dibaca oleh publik. ya, Disitulah salah satu
peran smart Peran, contract ya, di blockchain Bitcoin ya. ya, Tapi sangat terbatas, sangat tapi terbatas. memang sesuai dengan fungsi ya aslinya hanya untuk transaksi, kemudian menuliskan catatan pendek di blok di blockchain Bitcoin. Iya, mirip-mirip memo lah ya, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin kalau kita bilang uh, uh, smart contract apa enggak juga nggak bisa kita bilang nggak punya smart contract ya, karena secara prinsip kalau memang uh, apa ada aksi transaksi di dalam Hmm. dan transaksi yang sukses itu bagian dari sistem kinerja dari smart contract memang, karena memang smart contract itu mirip seperti aplikasi pada umumnya. Iya, karena Jika sudah maka diprogram di softwarenya kan. benar, benar. Jadi smart contract itu mirip seperti itu sebenarnya. Oke, baik. Nah, kita tahu smart contract di blockchain Ethereum yang cukup ya paling populer memang ya sampai saat ini. Sebenarnya apa yang fitur yang paling diutamakan, yang paling menarik ya di smart contract di Ethereum ini? Apakah karena dia bisa membuat aplikasi yang lebih baik dibandingkan aplikasi keuangan konvensional, termasuk yang paling banyak tentu saja fitur smart contract di blockchain Ethereum adalah dalam pembuatan token, misal yang paling sederhana. Nah, Ya, jadi mungkin teman-teman mungkin bisa di refresh kembali gitu ya. Jadi smart contract Ethereum ini buat apa, dan memang mungkin untuk melengkapi kekurangan dari smart contract di Bitcoin misalnya. ya. Jadi sebenarnya sejak kemunculannya Ethereum yang membawa smart contract yang sempat heboh lah ya kalau kita bilang, sebenarnya juga tidak lepas dari komunitas pengembangnya sendiri ya. Jadi dulu kita tahu bahwa Bitcoin itu ada keterbatasan di mana kita tidak bisa eksplorasi kemampuan dari pencatatan di atas blockchain itu sendiri. Nah, dengan hadirnya Ethereum, pengguna atau developer itu dapat membangun dApps apapun di mana smart contract ini menjadi pendukungnya. Jadi memang tidak serta-merta smart contract ini dapat men-solving problem yang ada, itu juga enggak ya. Tapi lebih bagaimana smart contract ini bisa menjadi logik dari sebuah platform. Jadi logiknya itu bisa bisa kita mengandalkan dari smart contract. Misalkan kayak 1+1 sama dengan 2, yang tidak lagi harus kita manusia yang menghitung 1+1 sama dengan 2, tapi dari smart contract sudah memungkinkan untuk mengeksekusi faktor-faktor tersebut. Itu baru hal kecil. Bagaimana dengan aplikasi-aplikasi yang lain yang membutuhkan pihak ketiga yang terpercaya seperti blockchain, itu sangat memungkinkan. Seperti itu. Oke. Ya, yang pasti fitur smart contract di blockchain Ethereum memang sudah kita nikmati setiap hari ya lewat berbagai aplikasi, termasuk Ya, pembuatan token dan pembuatan segala token macam, dan DeFi, sebagainya. kemudian aplikasi decentralized juga. Ya. Oke, nah sekarang kita coba cerita nih, kalau misalnya Vexanium sebagai teknologi blockchain juga punya smart contract. Mungkin tadi sudah diceritakan secara singkat. Nah, sekarang pembeda antara smart contract Ethereum dengan Vexanium ini apa saja? Mungkin dari sisi kecepatan, kemudian Ya, efisiensi biaya transaksi atau apa? ya. Itu menjadi salah satu faktor. Pertama, alasan kenapa Trusty mulai dari Ethereum pindah ke blockchain dari Vexanium, local player di Indonesia sendiri. Memang sebuah catatan besar buat kita adalah bagaimana sebuah teknologi ini bisa men-solving problem yang ada ini nggak cuma 5-10 tahun ke depan. Harapannya ini akan terus bisa bertumbuh. Dan itu terbukti ya, dan itu terbukti 2020 kita launch secara publik dan kita uji cobakan versi betanya dari Trasi sendiri. Maka kesini-kesininya kita tahu bahwa bakal ada yang namanya kehadiran Ethereum kedua, ya kan, Ethereum 2.0, yang artinya kalau Trusty masih menggunakan Ethereum yang versi pertama, sekarang sudah tidak relevan. Tidak relevannya bagaimana? Kita tahu dan kita sadar bahwa biaya transaksi di atas Ethereum ini sangat tinggi.
Sementara platform atau aplikasi yang dibuat di atas blockchain, khususnya di Indonesia, ini memang masih butuh proses untuk dapat diterima di masyarakat. Jadi masih butuh proses sampai bisa diterima di masyarakat. Nah, di perjalanannya ini untuk kita sebagai misalnya pengembang atau developer dari aplikasi-aplikasi tersebut, cost-nya akan sangat tinggi. Kemudian kita berbicara tentang kecepatannya. Kalau kita tahu bahwa Ethereum 15 sampai 20 transaksi per detik. Kita juga pernah ngalami di tahun 2020 banyak sekali transaksi yang akhirnya ke pending gitu di Ethereum dan tidak bisa tereksekusi. Itu juga menjadi salah satu faktor kenapa kita akhirnya harus mencari teknologi yang lain gitu ya. Dan akhirnya kita mulai mengenal di blockchain dari Vexanium. Dan kita tahu sendiri di Vexanium sendiri dapat mengeksekusi transaksi sampai dengan 2000 transaksi per detiknya. Terus kemudian dari segi bahasa pemrograman ini sangat friendly untuk para developer pemula juga. Karena kita tahu di Ethereum sendiri menggunakan bahasa Solidity, sementara di Vexanium menggunakan C++. Jadi memang kalau untuk developer pemula, C++ itu termasuk bahasa yang termasuk friendly lah ya, dan mudah untuk dipelajari terus-menerus. Dan lebih universal ya sebenarnya. Lebih universal. Kemudian juga dari biaya transaksinya. Kalau kita tahu besaran dari biaya transaksi di blockchain Vexanium itu tergantung dari berapa besar seberapa besar data yang mau kita simpan di blockchainnya Ethereum. Semakin besar maka fee transaksinya juga akan membengkak. Nah, sementara di blockchain di Vexanium sendiri ini memang nyaris gratis, bahkan gratis gitu ya, kita bisa bilang seperti itu. Hanya saja memang berapa besar sebuah transaksi yang kita eksekusi itu semua tergantung dari memori blockchain yang kita pakai, seperti itu. Dari sisi kelengkapan fitur antara smart contract di Vexanium dengan Ethereum itu sama lengkap atau ada perbandingan yang lain ya? Sebenarnya secara umum sama ya. sih. Secara umum yang kita gunakan atau teman-teman gunakan di luar itu sebenarnya umum, seperti kita bisa create token sendiri, kemudian kita bisa bikin platform-platform sendiri, DeFi dan yang lainnya. Sebenarnya di Ethereum atau Vexanium sama-sama sudah memungkinkan gitu ya, sudah memungkinkan. Jadi secara fitur sama saja, tetapi mungkin lebih yang membedakan adalah dari sisi skalabilitasnya saja. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman developer sudah ada membuat aplikasi di blockchain Ethereum, kemudian dia ingin pindah menggunakan blockchain Vexanium seperti yang pengalaman Bro di awal lalu itu, dikonversi seluruhnya atau auto convert gitu kalau bahasa awamnya. Kan tadi kan beda ya bahasa pemrograman. Ya, yang jelas berbeda ya, karena memang dari dari arsitekturnya blockchain-nya juga sudah berbeda. Kalau di Ethereum sendiri kan umumnya masih menggunakan konsensusnya proof of work, sementara di Vexanium sudah menggunakan delegate proof of konsensusnya sudah proof of delegate gitu ya, proof of stake. Dia juga udah berbeda. Jadi kalau memang dari awal kita membangun di atas platform dari Ethereum, kemudian tiba-tiba kita langsung pindahkan juga nggak bisa. Kita harus menyesuaikan dengan smart contract di Vexanium itu sendiri, seperti itu. Ya setidaknya kan masyarakat punya pilihan lah gitu. Iya, iya. Smart contract di blockchain Ethereum, ya, sebenarnya diuntungkan. Ya, sebenarnya kita lebih banyak diuntungkan. Kenapa? Di zaman sekarang sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan, organisasi atau layanan serupa yang mengembangkan teknologi blockchain dengan bermacam-macam kemungkinan. Itu juga sekarang kita lebih banyak diuntungkan
Kita tinggal memilih gitu ya, mana yang paling cocok dengan platform yang akan kita kembangkan. Yang artinya jangan juga terlalu menghabiskan waktu untuk mengejar fitur-fitur yang wah atau fantastik di blockchain selama itu memang tidak digunakan, itu akan pemborosan waktu pada akhirnya. Jadi memang tentukan menurut saya mana yang paling yang paling relevan dan efisien, di mana dapat mensupport pengembangan-pengembangan dApps kita, pakai itu saja gitu. Ya, karena kan lucu gitu kalau bikin aplikasinya menggunakan smart contract-nya Ethereum, harga Ethereum-nya ETH-nya tinggi, transaksi tidak bisa terjadi. Ya, Itu ini yang saya bilang. aplikasi seperti apa kan begitu kan? Iya, apalagi misalkan Walaupun ke depan nanti Ethereum 2 ya diklaim itu akan lebih efisien, tapi kan kita tidak tahu gitu kan. Yang ya, pasti kan ya, sudah ada blockchain yang memang lebih efisien daripada blockchain Ethereum kan begitu. iya, benar sekali. Apalagi untuk aplikasi-aplikasi yang butuh bertahun-tahun untuk memikirkan bisnis modelnya, dan sementara itu dia harus gratis untuk biaya berlangganannya dan yang lainnya, cost yang dikeluarkan untuk biaya layanannya ini termasuk tinggi gitu loh. Itu juga harus kita pikirkan gitu kan. Makanya tidak heran blockchain Ethereum itu hijrah ke proof of stake kan begitu kan? Ya, mungkin salah satunya juga mengejar supaya lebih efisien. efisiensi, benar. Baik, ini ya terkait juga dengan smart contract. Kan banyak kasus ya. Jadi oh ya, ini ada tambahan sedikit lah ya. Kan smart contract itu adalah sekumpulan kode program lah kita sebut agak sederhananya untuk membuat sebuah aplikasi dan berjalan di teknologi blockchain. Nah, ada beberapa kasus ya, misalnya aplikasi decentralized finance ya, di apps itu ada yang diretas, Bro. Diretas sehingga beberapa kripto yang ada di aplikasi itu ditarik oleh peretas. Nah, katanya ini ada celah keamanan yang dimasuki oleh peretas gara-gara kode program di smart contract. Ya. Nah, ini memang memungkinkan benar terjadi atau bagaimana ya? Iya, ini juga sudah saya sampaikan juga beberapa resiko jika kita membangun aplikasi di atas smart contract, gitu, aplikasi di atas blockchain menggunakan smart contract. Ya kita juga harus sadar bahwa smart contract itu kan juga masih merupakan hasil karya manusia, yang artinya akan sangat banyak bugs, akan sangat banyak yang namanya human error, akan sangat banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi gitu ya. Dan inilah yang mengakibatkan high maintenance, butuh yang namanya biaya perawatan yang tinggi dan berkala. Ini dalam artian memang pembuatan dari pengembangan dari smart contract ini memang membutuhkan keahlian dari programmer yang berpengalaman, itu sangat penting. Sehingga sebuah smart contract ini dapat bekerja dengan baik, harapannya ini kan tanpa adanya kegagalan. Jadi sebenarnya lebih ke arah celah di smart contract-nya, seperti itu. Ya mungkin orang menyebutnya ini modus aja gitu kan, developer sengaja membuat celah supaya dia sendiri yang mengambil kripto itu, dia akan menyalahkan pihak lainnya gitu. Ya. Tapi beberapa ada perusahaan yang memang memberikan layanan audit terhadap smart contract digunakan itu. Ya. Itu efektifkah? Karena ada beberapa project DeFi juga sudah diperiksa oleh Certic misalnya, tetap aja ada kasus seperti itu. Ya, jadi sebenarnya pihak ketiga sebagai badan audit lah kita sebut seperti itu ya. Itu sebenarnya nggak jauh beda dengan apa yang kita sebut namanya KYC ya. Jadi itu juga menjadi add value, nilai tambah dari perusahaan layanan, bahwa memang smart contract yang mereka buat itu memang telah melalui serangkaian pengujian, mungkin penetration test dan yang lainnya terhadap smart contract itu sendiri.
Tetapi juga apakah itu tetap aman? Kita harus sadar juga bahwa tidak ada teknologi yang benar-benar 100% aman. Selalu ada celah, selalu ada kemungkinan-kemungkinan. Bahkan perusahaan besar yang tidak bisa kita sebut namanya, setiap tahunnya terjadi pencurian data pengguna loh, ya kan? Ya. Itu juga kalau kita bilang juga human error, kita bisa bilang seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa juga ya, karena memang kode yang kita buat itu harus sadari bahwa itu masih karya manusia, seperti itu. Iya. Nah, contoh misalnya satu device katakanlah sudah lolos audit dari satu perusahaan sertif misalnya kan, sudah lolos, dia punya satu pernyataan sah semacam sertifikat begitu ya. Sertif menyatakan, oh oke, sini sudah aman, baik smart contract tokennya, kemudian smart contract untuk DEX ataupun yang ada terkait dengan project itu. Nah, tiba-tiba di beberapa hari kemudian terjadi peretasan sehingga ada kripto yang diambil dari aplikasi itu karena ada bolong ataupun celah keamanan akibat smart contract-nya itu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah memungkinkan setelah diperiksa oleh auditor, kemudian developer dari si empunya proyek itu menambahkan ataupun mengurangi kode program di smart contract yang sudah ada itu? Ya, jadi sebenarnya kalau kita ngacu kepada blockchain seperti Ethereum atau yang lainnya, kan kita sebenarnya bisa menampilkan atau memverifikasi smart contract kita di blockchain kita sendiri ya, blockchain smart contract-nya sendiri. Pertanyaannya adalah apakah si programmer atau yang buat smart contract itu dapat menambahkan atau mengurangi kode yang sudah terverifikasi dari badan audit. Itu secara umum sebenarnya sangat memungkinkan bisa sebenarnya. Tetapi kita harus kembali memverifikasi apakah kodenya itu kemudian divalidasi lagi oleh misalkan kalau di Ethereum Etherscan misalkan seperti ya. Kita kan bisa ngelihat juga kode dari smart contract, perubahannya, dan kemudian kembali dicocokkan dengan data yang dikeluarkan oleh pihak ketiga sebagai badan auditnya. Apakah sama? Kalau memang sama, artinya tidak ada perubahan dari smart contract, ada kemungkinan memang masih ada celah, di mana celah itu tidak ditemukan oleh pihak ketiga, karena memang kalau yang namanya penetration test, ini kan banyak indikatornya ya, harus bermacam-macam metode yang digunakan sampai nanti menemukan yang namanya celah. Atau yang kedua adalah memang kerentanan itu bukan pada smart contract-nya, tetapi pada aplikasi pendukung yang lainnya. Jadi kan ada yang namanya versi off-chain, ada yang namanya versi on-chain. Mungkin yang dari versi on-chain-nya aman gitu ya, transaksi aman. Tetapi kita harus lihat bagaimana prosedural mereka untuk menyimpan yang namanya cold wallet-nya, hard wallet-nya, atau hot wallet-nya. Ini kita juga harus pertanyakan, apakah smart contract itu hanya untuk kebutuhan mengeksekusi sebuah transaksi, ya kan? Atau memang smart contract-nya itu juga menjamin ketersediaan atau keamanan dari penyimpanan misalkan asetnya. Ini juga harus kita telusuri. Kebanyakan memang kerentanan itu terjadi di luar dari di luar dari smart contract-nya. Mungkin lebih ke internal layanannya ya. Karena kan kita tahu sendiri biasanya untuk layanan seperti marketplace aset itu kan pasti dia membedakan dompet penyimpanan asetnya ya. Ada yang hot wallet-nya, ada yang cold wallet-nya. Nah, ada kemungkinan memang penyerangan ini terjadi di dalam internalnya gitu loh. Jadi memang masih di luar dari smart contract-nya. Jadi kita harus tahu juga sih variabel-variabel apa saja yang memungkinkan terjadinya hacking di dalamnya. Ya. Artinya banyak faktor dan itu memang satu persatu kita harus lihat juga gitu ya. Benar. Nggak bisa
menyalahkan satu pihak, oh gara-gara faktor ini atau apapun. Iya, karena memang kebanyakan kan smart contract itu memang dibuat hanya untuk mengeksekusi sebuah transaksi aja kan. Logikanya kan seperti itu. Jadi bisnis logiknya itu dibangun di smart contract. Tetapi bagaimana proses penyimpanan aset sampai aset itu kemudian masuk ke hot wallet atau cold wallet, ini kan sebenarnya mungkin saja di luar dari kemampuan dari smart contract-nya. Seperti itu. Iya. Jadi misalkan kayak pembobolan data pengguna, misalkan kita juga nggak bisa nyalakan smart contract kan? Karena memang di luar dari smart contract sebenarnya pemanfaatannya. Oke, baik. Nah, ini terkait juga dengan smart contract juga, ini terkait dengan NFT, bro, non-fungible token. Ya. Nah, teman-teman di luar sudah paham lah ya soal NFT dari sisi yang harga jualnya fantastis. Yang paling keren itu kemarin adalah Tim Berners-Lee, si pembuat kode World Wide Web. Ya, sudah terjual sekian miliar. Itu luar biasa. Nah, pertanyaan saya adalah apa peran smart contract di pembuatan token ini? Kan kalau kita sebut token pada umumnya di konteks kripto ini kan adalah kripto value-nya kan gitu kan. Nah, kalau di NFT ini walaupun dia disebut sebagai token, apa pembeda token di NFT dengan token lainnya terkait dengan penggunaan ataupun penerapan smart contract-nya, Mas Bro? Iya. Jadi gini, perbedaan NFT dan cryptocurrency atau token pada umumnya itu kan sebenarnya kalau kita bicara tentang NFT ini lebih ke non-fungible token. Yang membedakan adalah fungible-nya. Jadi lebih ke arah kesetaraannya. Mungkin kalau kita bicara tentang cryptocurrency, kalau satu BTC misalkan harganya 100 juta, maka di belahan dunia lainnya pun juga orang akan menukar dengan harga yang kurang lebih setara ya, dengan nilainya. Tetapi kalau NFT sendiri itu nggak bisa. Contohnya satu lukisan mau dibeli 100 juta, itu juga tergantung dari penawarannya kan, yang kemudian nantinya nilai jual yang kembali apakah juga setara juga nggak bisa gitu ya. Nah ini juga penting kalau kita bicara lebih jauh tentang NFT, karena memang kita sadari NFT ini kan memang lagi naik daun. Ini setelah kalau kita flashback lagi mungkin terjadi fenomenanya ini meledaknya ini nilai dari CryptoPunks, mungkin kita masih ingat. Ini seperti platform seni untuk koleksi aneka aset digital yang berupa gambar. Kemudian CryptoKitties ya untuk game digital yang memungkinkan kita untuk pemeliharaan dan kepemilikan kucing digital ini. Ini kalau nggak salah tahun 2017. Nah ini juga kemudian ketika sebuah karya seni digital ini bertajuk Everyday the First, saya lupa apa namanya. Ini karya desainer grafis dari Michael Joseph ini sukses terjual bahkan 69 juta dolar atau setara dulunya 900 miliar. Ini melalui balai lelang internasional. Jadi sebenarnya penjualan ini menandakan memanasnya kembali pasar NFT atau non-fungible token. Jadi sebuah teknologi kripto layaknya sebuah sertifikat keaslian digital. Jadi NFT ini sertifikat digital, bisa kita bilang seperti itu, yang menjamin kepemilikan resmi pihak yang memiliki aset tersebut, mau video, animasi, atau yang lainnya. Segala bentuk file digital lah gitu ya? Ya, seperti itu. Mungkin itu yang membedakan antara cryptocurrency yang kita kenal umum, cryptocurrency seperti Bitcoin atau yang lainnya dibanding dari NFT, seperti itu. Jadi NFT adalah token khusus yang juga dibuat menggunakan smart contract di blockchain, tetapi fungsinya yang khusus tadi adalah sebagai sertifikat digital yang mengotentifikasi kepemilikan penerbitan sebuah file. Gitu. Ya, katakanlah kalau gambar tadi lah ya, mungkin mewakili sebuah file itu sebelum dijual. Jadi kalau misalnya kita punya satu file, dibuat tokennya, ya kan, dan file itu
dibuat semacam apa ya, timestamp gitu ya. Jadi semacam sidik jari, file itu disimpan di server yang berbeda, smart contract-nya berjalan di blockchain. Tapi masing-masing itu masih terkoneksi sehingga ketika dibeli itu transaksinya bisa diverifikasi kan begitu Mas Bro ya? Ya, jadi lebih ke apa ya, token yang menempel di karya ya, kalau kita bilang sebut itu ya. Maka ini kita Lebih mudah kita lacak kan begitu. lebih umum itu disebut NFT, ini lebih ke sertifikat keaslian digital dari asetnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya si Beeple itu kan sudah terjual nih, kan gitu kan. Nah, karya dia, kemudian si pembeli yang lalu dia mau menjual kembali, bisa dengan sistem lelang atau penjualan langsung. Si pembeli berikutnya itu bisa memverifikasi, benar nggak ini NFT ini memang berasal dari awalnya dari si Beeple, begitu ya kira-kira ya? Ya. Dengan diverifikasi sertifikat digitalnya. Iya, memverifikasi dari kepemilikan sertifikat NFT-nya, sertifikat digitalnya. Dan itu memang pembeda cukup mencolok ya antara sistem konvensional yang sekarang yang kita miliki. Kalau kita misalnya jual gambar, katakanlah di website biasa tanpa menggunakan token, agak sulit kita memverifikasi transaksi dalam jual beli itu kan begitu ya. Iya, karena ini kalau cryptocurrency kan memang dia lebih fokus pure ke transaksinya saja ya. Jadi memang lebih ke arah nilai asetnya saja. Nilai aset dari tokennya itu saja. Jadi tidak mewakili aset di luar dari token. Kalau NFT ini kan mewakili. To represent gitu ya. Iya, benar sekali. Nah, ini juga ada masalahnya juga sih kalau kita lihat sekarang. Ini kan kita tahu sendiri masalahnya ini apa, antuisme aset NFT ini ya, ini lebih ke menyerupai animo yang sama tahun 2017 ini ketika ketika bermunculan sejumlah gitu ya, aset-aset kripto yang maaf ya abal-abal ya kita bilang ya melalui initial coin offering. Jadi ketika itu para penerbit aset kripto ini menjanjikan keuntungan yang selangit. Ini juga kalau saya berpikir ini mirip-mirip gitu ya. Namun prakteknya tidak sedikit yang tiba-tiba menghilang gitu ya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini terakhir ini Mas Bro. Ya. Jadi sedikit aja lanjut tentang NFT tadi. NFT, oke. Ya. Bro, melihat nanti ke depan ini seperti apa? Oke lah, ya hype-nya seperti ICO di masa lalu. Nah, ke depan ini NFT sendiri juga kan seperti itu kan, ada yang sudah berhilangan, tapi mungkin ada juga yang mungkin kemungkinan itu juga bertahan kan, makin tumbuh besar. Ya. Apa yang ruang apa yang bisa kita isi di potensi NFT ini ke depan? Oke, jadi melanjutkan yang tadi, jadi kita tahu NFT saat ini seperti apa, di pasar NFT ini seperti apa. Mungkin hal ini juga bisa terjadi di zaman-zaman sekarang gitu ya. Kita juga harus sadari juga bagaimana kita bisa menjamin NFT itu bisa laku kembali terjual, kembali di masa depan setelah kita beli, itu juga harus kita pikirkan. Lalu bagaimana meyakini bahwa aset kripto yang terkait langsung dengan NFT ini bisa memiliki nilai tambah. Ya. Salah satu stereotip atau kritik yang masih melekat pada ekosistem seni lah, kita bicara untuk NFT seni. Apa untuk seni ya, saya tidak bilang NFT seni, tapi ekosistem seni itu adalah tingkat eksklusivitas lah kalau kita bilang, yang terbilang cukup tinggi. Untuk mampu bertahan di dunia seni terkadang talenta saja itu tidak cukup, jadi dibutuhkan juga bermacam-macam kapitalis finansial, budaya, dan sosial. Jadi memang saran saya, jika teman-teman masih berminat untuk mengoleksi NFT, maka mungkin investor harus membeli NFT yang tentunya bermutu tinggi, dengan cara memastikan rekam jejak dari seniman pembuatnya, dan pihak yang menjadi perantara atau mungkin kurator karya digital tersebut. Jadi memang kalau memang ada teman-teman yang tertarik bermain di NFT, ya memang harus ngelihat plus minusnya dulu gitu ya. Karena kalau kita bicara lagi tentang apakah bisa terjadi yang namanya duplikasi, mungkin saja bisa terjadi duplikasi gitu ya. Tetapi akan kembali lagi kepada si pembuatnya.
bagaimana si pembuatnya mengakui di mana dia mencatatkan atau mendaftarkan karyanya dalam bentuk NFT ini, seperti itu. Oke. Baik, jadi artinya ya relatif lah, tapi memang ada ruang dan itu ya kalau dalam bahasa kami itu pakai hukum rimba lah gitu kan. Ya, Siapa memang bisa kuat nanti dia bisa juga bertahan. Tapi ya, tetap dalam konteks teknologi blockchain. ya, Baik Mas Bro, ini aku kasih pertanyaan yang pamungkas dan kami sampaikan di video-video sebelumnya. Ya, tadi memang Bro sampaikan Bro tidak terlalu fokus di Bitcoin, ya. tapi saya pikir mungkin ada bisa disampaikan gitu. Menurut Mas Bro ini Bitcoin ini mau ke arah mana? Kita mau ke utara naik atau ke selatan terus dalam tahun ini? Karena kita tahu kan ini kan Bitcoin ini kan mamanya kan, Ya, ya, ya. ibunya dari kripto. Biasanya kan Ya. kalau Bitcoin harganya naik, itu kripto lain ya altcoin itu juga ikut-ikutan naik. Dari pandangan seorang Bang Damos, seorang programmer dalam konteks kripto ini, apa pandangan Bang Damos terkait Bitcoin ini tahun ini bagaimana ini? Ya, uh, mungkin secara umum saja, mungkin akan sangat menarik untuk melihat perkembangan aset kripto di masa-masa yang akan datang. Mungkin di satu sisi terdapat mungkin sekelompok entitas yang masih yang pesimis akan perkembangan dan adopsi massal dari aset kripto ini. Tapi di sisi lain mungkin banyak orang yang antusias dan mulai mengakui akan keberadaan aset kripto, tentunya kayak seperti Bitcoin, dan mulai melakukan investasi terhadap aset-aset itu sendiri maupun infrastruktur dari ekosistem dunia kripto. Yang jelas dunia kripto dalam kurun waktu beberapa tahun yang akan datang jelas akan berbeda dari apa yang kita lihat sekarang. Banyak aset kripto tersebut mungkin akan mati dan tidak pernah terdengar lagi, tetapi akan ada beberapa aset yang masih kuat menjadi fondasi penting bagi dunia finansial global di masa yang akan datang. Seperti itu. Oke, berarti inovasi akan terus berkembang dan blockchain akan terus bersama kita kan begitu? Ya. Oke, baik. Sebelum kita tutup, Mas Bro, apa yang mau Mas Bro mau sampaikan kepada masyarakat plus 62 ini ya sebagai penutup? Sebagai penutup, tetap semangat saja. Mungkin menurut saya beli di saat murah, jual di saat tinggi. Cuman itu saja, tetap sehat tentunya karena aset kripto juga tidak ada apa-apanya kalau dari kita sendiri, mental kita sendiri juga nggak siap gitu. Jadi penting untuk teman-teman yang baru mulai memasuki di industri atau dunia kripto ini, ada baiknya mempersiapkan mental dengan cara banyak belajar, ya banyak mencari tahu tentang dunia itu sendiri, dunia kripto itu sendiri. Harapannya sehingga nanti ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, sudah siap gitu. Jadi fundamental secara personalnya juga harus kuat, seperti itu. Termasuk programmer yang muda-muda pun harus belajar juga ya tentang Ya, smart contract kan gitu kan? ya kalau saya pribadi bukan programmer sebenarnya ya. Saya pribadi bukan programmer. Tapi memang harapannya buat programmer yang mau masuk juga ke dunia kripto atau blockchain juga memang harus banyak-banyak belajar juga. Jadi kita sama-sama belajar dan mau melihat gitu loh potensi-potensi apa yang bisa kita kembangkan khususnya di Indonesia. Karena banyak banget problem atau pain yang bisa kita solve, hanya saja memang butuh banyak pengorbanan gitu ya, karena memang di Indonesia sendiri platform atau inovasi berbasis blockchain ini masih butuh waktu untuk dapat diterima di masyarakat. Jadi sembari berjalan masih ada banyak waktu untuk kita bisa terus belajar. Oke, baik. Aduh, terima kasih banyak nih Mas Bro. Siap. Ini ilmunya daging semua seperti Pak Mardigu. Baik, teman-teman warga kripto Indonesia, warga plus 62, ya tadi kita sudah menikmati ya paparan dari Mas Damos tentang ya ini memang lebih ke teknologi, lebih ke teknis. Ya, mungkin teman-teman masih bingung, tapi ini adalah fondasi ataupun azas paling penting dari teknologi blockchain yang kita nikmati sejak tahun 2008 sampai perkembangan saat ini dengan berbagai fitur yang sangat lengkap. Jadi ketika Anda bertransaksi aset kripto, bahkan ketika menonton video ini, itu berkat smart contract, berkat kode program yang ada dibuat oleh
ratusan bahkan ribuan developer di seluruh dunia. Baik, terima kasih Mas Ramos Ya, sama-sama. atas waktunya, atas ilmunya. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa, Bang. Sampai jumpa. Sukses selalu. Siap. Ya.